Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan paus. Kisah ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, salah satunya yaitu pada surah As-Saffat ayat 139 sampai ayat 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawah, negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk di Ninawah masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka menyembah berhala. Kaum Ninawah tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemooh dari kaumnya. Bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawah, namun mereka hanya menghina Nabi Yunus, sampai akhirnya beliau mulai merasa putus asa. Kemarahan dan kekecewaan mulai bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah tentang keputusasaannya dan bersedia berdakwah di tempat lain. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan memilih meninggalkan negeri Ninawah, padahal tugas dakwahnya belumlah usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawah. Tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah menjadi gelap. Satu persatu kaum Ninawah mulai keluar dari rumahnya dan bersujud mulai menyadari akan kesalahannya. Kaum Ninawah pun memohon ampun dan menyadari jika telah menzalimi Yunus yang merupakan nabi utusan Allah dan karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98, ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Sementara itu, Nabi Yunus telah berjalan cukup jauh. Sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore tampak bersahabat. Terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Semua orang heran melihat seorang nabi di dalam kapal. Namun para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparnya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Para penumpang kapal, termasuk Nabi Yunus, melakukan undian. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi. Akan tetapi, nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian, Nabi Yunus bersiap untuk turun dari kapal. Beliau melihat ombak yang bergulung-gulung di hadapannya.
Nabi Yunus pun memohon ampun dan mengatakan bahwa ini adalah balasannya karena mempunyai sifat yang pengecut dan tidak sabar atas ujian dakwah dari kaumnya. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian muncul seekor paus yang menelan beliau. Nabi Yunus pun pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka mata, yang Nabi Yunus rasakan adalah kegalauan dan raga. Rasa bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Tubuhnya tak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di dalam perut paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatannya berdoa kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan rasa kesedihannya. Allah melalui perantara paus melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Tumbuhnya kembali bugar. Setelah tumbuhnya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, beliau disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa sudah jauh berubah baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam surah Asy-Syaffat ayat 147-148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan kepada mereka hingga waktu tertentu. Demikianlah akhir kisah Nabi Yunus alaihi salam. Hikmah yang kita dapatkan dari kisah ini yaitu hendaknya kita belajar bersikap sabar dalam menahan amarah. Lalu Allah akan mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Baiklah, sekian untuk hari ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran hari ini. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.